Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa secara online. Kami bersyukur, kita semua bersyukur di hadapan Tuhan kalau kita bisa bersama-sama dalam persekutuan doa kali ini. Biarlah terus Tuhan menumbuhkan rasa iman kita yang terus percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan di dalam setiap kita melewati kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kita bersama-sama masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan bersama-sama saat ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami mau bersama-sama mendukung di dalam pelayanan doa syafaat. Kali ini kami bersama-sama akan mendukung setiap pelayanan doa syafaat supaya terus nama Tuhan bisa dipermuliakan. Kami menyerahkan waktu yang singkat dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai awal pembukaan persekutuan doa kita hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian. Mari kita dengarkan bersama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli.
Ibu, kita masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sore hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah pimpin setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mau belajar dengan sungguh akan firman Tuhan, supaya kami bisa terapkan apa yang sudah kami dengarkan. Kuasai dan pimpin hati kami. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir nama Tuhan yang menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin membawakan satu tema renungan, yaitu tentang kehidupan Kristen yang seimbang. Seimbang bukan berarti seperti timbangan Bapak Ibu. Timbangan kanan kiri itu yang seimbang sejajar. Bukan itu yang saya maksudkan. Kehidupan Kristen yang seimbang. Mari kita bersama-sama membaca dalam 1 Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Saya akan membacakannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku lebih ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Itu adalah firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ngomong-ngomong tentang seimbang, kita perlu hidup di dalam keseimbangan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang sok rohani dan agamamis, over spiritual, sampai kadang-kadang menjadi aneh dilihatnya. Kehidupan Kristen kita perlu seimbang, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam kitab Filipi ayat yang pertama. Bagaimana kehidupan Kristen yang seimbang itu? Dan apakah keseimbangan itu? Yang pertama, kita bersama-sama belajar. Yang pertama, keseimbangan di dalam kekristenan adalah kehidupan yang proporsional. Kita jangan salah. Proporsional dan seimbang bukan berarti kita hidup di dalam kesuaman. Suam-suam, mau ini sedikit ragu-ragu, mau ini sedikit ragu-ragu. Keseimbangan bukan berarti hidup 50% untuk Tuhan, 50% untuk dunia. Apapun yang kita lakukan, kita perlu perbuat di dalam Kristus secara 100% Bapak Ibu. Kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita harus hidup apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam Kristus adalah 100% untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita baca Filipi 1 ayat 27. Hanya adalah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Biarlah ada keseimbangan antara otoritas dan karakter di dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan dan juga untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Semua kita yang telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus dengan cuma-cuma, gratis, no charge, hendaklah kita juga gampang memberi pengampunan kepada sesama kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan yang proporsional seimbang itu yang dimaksudkan. Jadi seimbang, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi kita harus membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus kita. Itu namanya seimbang, proporsional. Tuhan mengampuni kita, kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proporsional atau seimbang. Keseimbangan itu adalah hasil dari orang yang menangkap dan mengerti akan waktu Tuhan. Orang yang mengerti akan waktu Tuhan. Maksudnya begini,
Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jangan terlalu gampang untuk menghakimi orang lain ataupun diri sendiri. Jika ada yang sakit penyakit misalnya, jangan langsung pikir, wah itu karena dosa. Kita sakit karena wah ini hukuman Tuhan. Jika ada kesusahan, kita bisa saja ini adalah rencana Tuhan. Bisa saja Tuhan berkehendak sesuatu yang terbaik di balik musibah, di balik kesulitan kita, di balik penyakit kita. Jangan selalu menganggap penderitaan itu adalah dosa kita. Jangan, Bapak Ibu. Di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kehidupan yang seimbang itu adalah kehidupan orang yang tahu akan waktu Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu kaya, ada waktu kekurangan, ada waktu sehat, ada waktu sakit. Semua ada proporsinya, ada keseimbangan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ikuti saja, jalani saja, terima saja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita mengalami sakit, jangan berprasangka buruk, wah kita sudah berdosa. Jangan. Proporsional, seimbang aja menerima setiap apa yang Tuhan nyatakan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan salib adalah kehidupan yang paling seimbang. Salib Kristus adalah vertikal begini. Salib Kristus adalah contoh kehidupan yang seimbang. Yesus menunjukkan kasih yang horizontal kepada Allah Bapa dan horizontal kepada anak-anak, kepada manusia, dan vertikal di atas kayu salib kepada Allah Bapa. Kita juga perlu hidup seperti Kristus, mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Kita mengasihi Tuhan, kita mengangkat ke atas, menengadah ke langit, berdoa kepada Tuhan. Tapi kita juga perlu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu adalah keseimbangan di dalam hidup. Kita tidak memperhatikan pelayanan terus melulu, tapi kita tidak memperhatikan keluarga kita. Kita tidak memperhatikan anak-anak kita, tidak memperhatikan orang tua kita. Itu juga salah, Bapak Ibu. Tapi kita memperhatikan keluarga kita, tapi kita mengabaikan pelayanan kita. Kita mengabaikan ibadah kita. Kita mengutamakan pekerjaan kita, mengutamakan kekayaan dan segala macam sampai lupa kepada Tuhan. Itu tidak seimbang, itu tidak proporsional, dan sangat tidak seimbang. Mari kita belajar kehidupan salib adalah kehidupan yang seimbang kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Mari kita menggunakan waktu kita dengan seimbang, dengan proporsional, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menggunakan waktu dengan penuh tanggung jawab. Waktu melayani, melayanilah. Waktu bekerja, bekerjalah dengan baik. Waktu belajar, belajarlah dengan baik. Waktu kita diberikan berkat, jangan sombong. Waktu kita diberikan sakit, kita harus istirahat, Bapak Ibu. Waktu kita bisa menikmati kekayaan yang diberikan Tuhan, nikmatilah dengan syukur di hadapan Tuhan. Mari hidup dengan penuh keseimbangan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Biarlah kami hidup di dalam kekristenan kami, di dalam pengikutan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau hidup yang proporsional. Kami mau hidup yang seimbang antara melayani Tuhan, memperhatikan Tuhan di dalam setiap keluarga yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami juga memperhatikan orang lain, orang-orang yang di sekitar kami. Kami memperhatikan waktu di mana kami harus melayani Tuhan, di mana kami harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dan di mana kami harus memberikan benar-benar waktu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan, pimpin hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang seimbang di dalam kami
hidup dan bertanggung jawab di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Pokok doa yang pertama, kita bersama-sama langsung mendoakan untuk setiap jemaat kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami kembali bersama-sama mendoakan untuk setiap jemaat kami yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Chandra Surya atau Bapak Chan Sindian. Kami berdoa untuk Ibu Suprapti. Kami berdoa untuk Bapak Heri Cayanto. Kami berdoa untuk Ibu Ishak. Kami berdoa untuk Ibu Suratman, Ibu Ari Mandang, Ibu Ibnu, Ibu Yeni, Ibu dari Ibu Virgo, Ibu Biantoro, Bapak Erwan, dan Saudari Priskilia. Kita mendoakan untuk setiap jemaatmu yang lemah tubuh. Biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan. Tuhan adalah dokter daripada segala dokter. Biarlah setiap jemaatmu yang sudah kami sebutkan, benar-benar mereka Tuhan peliharakan melalui obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang bergizi, dan setiap pemeriksaan dokter yang dilakukan oleh setiap jemaatmu yang mengalami sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang bekerja di dalam setiap obat-obatan maupun dokter yang menangani. Biarlah dipulihkan kembali setiap jemaatmu. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap jemaatmu yang dalam usia lanjut. Biarlah kasih anugerah Tuhan memimpin kehidupan setiap jemaatmu yang dalam usia lanjut, supaya mereka tetap semangat, supaya Tuhan mereka berikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka dapat datang beribadah baik secara offline maupun online. Dan kasih setia Tuhan memelihara hidup setiap jemaatmu, tetap sukacita di dalam usia yang lanjut, tetap berpengharapan bersama dengan Tuhan Yesus yang satu-satunya jalan dan juru selamat itu. Tuhan, kami juga ingat untuk setiap jemaatmu yang dalam pergumulan pekerjaan. Biarlah kasih anugerah Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan segala usaha yang mereka lakukan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka dalam pergumulan ekonomi, bila Tuhan pulihkan, Tuhan berikan jalan keluar setiap pergumulan dan masalah yang ada, agar setiap jemaatmu bisa mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah penolong satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan, kami juga mendoakan untuk jemaat kami yang dalam keadaan hamil, Ibu Jin, dan juga anak di dalam kandungan. Biarlah kasih anugerah Tuhan memimpin kehidupan kesehatan anakmu Ibu Jin saat ini, baik anak di dalam kandungan maupun ibu yang sedang mengandung saat ini. Biarlah pada saatnya nanti, pada saatnya melahirkan, Tuhan peliharakan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, sampai pada saat hamil, sampai pada saat dilahirkan, anak-anak dapat sehat dan ibu yang mengandung juga sehat. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat yang dalam penyakit, yang usia lanjut, yang dalam pergumulan, dan yang dalam keadaan hamil. Kasih anugerah Tuhan melawat mereka semua, menyembuhkan, memulihkan, memberikan semangat dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu, kita masuk di dalam pokok doa yang kedua. Kita bersama-sama mendoakan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami saat ini sore hari ini berdoa juga untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Sekolah yang Tuhan percayakan di dalam naungan gereja kami, GKA Immanuel Lama. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memelihara sekolah kami begitu baik. Tuhan memelihara dengan segala keunikan sekolah Kristen Pelita Kasih, dengan segala kebutuhan, dengan segala pergumulan, dengan segala kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan mencukupkan dan memelihara sekolah Kristen Pelita Kasih. Biarlah sekolah Kristen Pelita Kasih terus bisa menjadi berkat secara khusus di kota Lawang saat ini. Biarlah bisa menjadi berkat, menjangkau setiap jiwa anak-anak yang mau sekolah, mau mendengarkan firman Tuhan, dan dimenangkan untuk Tuhan. Kami mendoakan untuk segala kebutuhan operasional yang tidak sedikit.
kebutuhan keuangan untuk gaji-gaji guru, kebutuhan untuk operasional sekolah, kebutuhan untuk pembangunan, dan segala macamnya. Pada saat ini tahun depan 2023-2024 kami harus menyediakan 2 ruang kelas kembali karena untuk kecukupan daripada sekolah Kristen Pelita Kasih di tahun yang mendatang, di semester yang mendatang, supaya kami bisa memenuhi kuota yang sudah masuk dan sudah mendaftar. Nanti 2023 kami harus menyediakan 2 ruang kelas yang harus kita bangun untuk kebutuhan ruang kelas berikutnya. Tuhan, kami menyerahkan biarlah semua kebutuhan ruang kelas yang tahun mendatang harus kami bangun. Tuhan benar-benar mencukupkan, Tuhan benar-benar mengantar setiap orang yang mau, yang rela, yang memberikan sumbangan, memberikan hatinya untuk memberikan persembahan, sehingga sekolah Kristen Pelita Kasih bisa menyediakan ruang kelas yang baru. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap personel pelayanan di dalamnya. Kami mendoakan untuk setiap para yayasan yang ada. Kami mendoakan untuk kepala sekolah yang ada dari TK, playgroup, SD, dan juga sampai SMP. Kami juga menyerahkan untuk koordinator sekolah. Biarlah setiap guru-guru yang ada, setiap pekerja, setiap staf, setiap personel pelayanan di dalam sekolah Kristen Pelita Kasih, Tuhan tolong setiap kami yang terjun langsung di dalam pelayanan tersebut. Biarlah Tuhan kami menyerahkan untuk mereka bersatu padu, bekerja sama dengan sebaik mungkin untuk menjalankan roda daripada sekolah Kristen Pelita Kasih sehari-harinya. Kasih anugerah Tuhan memelihara sekolah ini dengan baik. Tuhan terus pakai setiap personel pelayanan yang ada benar-benar memiliki hati yang mau melayani Tuhan dengan sungguh. Kami menyerahkan semua personel yang ada benar-benar mau taat akan perintah Tuhan, mau dibentuk melayani Tuhan dengan sungguh, memenangkan jiwa untuk anak-anak yang dititipkan di sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, kami menyerahkan biarlah sekolah Kristen Pelita Kasih bisa terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dari sekarang dan untuk seterusnya. Kami menyerahkan sekolah Kristen Pelita Kasih, Tuhan yang membawa dan Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang berada di depan untuk meneruskan setiap pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita masuk di dalam pokok doa yang ketiga. Kita berdoa bersama-sama untuk aktivis gereja kita. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap aktivis gereja kami. Kami mendoakan untuk para majelis yang ada dan juga keluarga. Biarlah Tuhan terus pakai majelis yang ada dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan di gereja kami, memikirkan masa depan gereja, memikirkan bagaimana gereja harus maju, bagaimana gereja harus bertumbuh dan jadi berkat di Kota Lama. Kami menyerahkan untuk setiap personel yang melayani di kemajelisan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka semua, dari ketua, pengurus yang lain dan sampai semua pengurus majelis. Biarlah kasih anugerah Tuhan terus memampukan mereka berpikir secara baik, berpikir secara bertanggung jawab dengan sungguh, mempunyai beban yang sama, memikirkan bagaimana gereja Tuhan harus bertumbuh dan berkembang. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk setiap hamba Tuhan yang ada. Biarlah hamba Tuhan yang ada benar-benar bersama-sama, yang menangani gembala, yang menjadi gembala, Ibu Erna, dan juga personel yang melayani lainnya, Pak Romli, Ibu Rahayu, dan yang personel hamba Tuhan yang lainnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan memampukan, memberikan hati yang bersama-sama melayani gereja dengan sungguh, agar gereja terus bertumbuh, agar gereja dapat terpelihara dan belajar akan firman Tuhan dengan sungguh di dalam kerohanian, menjadi hamba Tuhan yang membimbing setiap jemaat dan setiap komisi-komisi yang ditangani. Kami juga menyerahkan untuk setiap pengurus komisi yang ada, dari komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi PPD, komisi PW, komisi diakonia, dan komisi-komisi yang lainnya. Biarlah setiap komisi yang ada, personel kepengurusan yang ada, benar-benar bersatu padu dengan sungguh, menangani komisi yang dipercayakan, menangani komisi yang diberikan oleh Tuhan, untuk benar-benar dipikirkan kemajuannya, baik itu programnya, baik itu kekompakan, kebersamaan melayani di dalam setiap komisi.
agar nama Tuhan dipermuliakan, agar setiap komisi dapat bertumbuh, dapat berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam gereja kami. Kami menyerahkan seluruh personel aktivis gereja kami bersatu padu dengan sungguh melayani Tuhan di gereja kami. Kami menyerahkan memberikan kesehatan, kekuatan untuk mereka semua, aktif melayani Tuhan dengan sungguh, menjadi berkat di gereja kami. Kami menyerahkan seluruh personel pelayanan di gereja kami, aktivis gereja kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan untuk mereka semua, melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk pokok doa yang terakhir, yaitu untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Mari kita doakan bersama. Tuhan, saat ini kami tidak lupa mendoakan untuk negara dan bangsa yang kami cintai, Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami, baik dari presiden, wakil presiden, dan juga para menteri dan jajarannya. Biarlah mereka bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk memikirkan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memulihkan kondisi bangsa pasca pandemi saat ini. Pandemi belum selesai, pandemi belum usai, masih terjadi terus gelombang pandemi penyakit-penyakit yang lain. Biarlah Tuhan pakai pemerintahan, pemimpin bangsa kami, memikirkan, mencari jalan keluar, supaya bangsa kami bisa melewati setiap pandemi yang ada, krisis yang ada. Bahkan tahun 2023 ke depan masih akan terjadi krisis global secara ekonomi. Biarlah Tuhan pakai untuk pemimpin negara bangsa kami, supaya mereka benar-benar bersama-sama, bersatu padu dengan rakyat semuanya, melewati krisis demi krisis. Mereka memimpin bangsa kami, mencari jalan keluar, mencari kebijakan-kebijakan yang ada, supaya terus pro dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya, sehingga bangsa kami bisa melewati berbagai krisis multidimensi. Tuhan, kami juga mendoakan pemimpin negara kami diberikan hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan segala pergumulan, segala permasalahan yang terjadi di negeri ini. Kami mendoakan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami yang anak Tuhan, supaya mereka terus menjadi berkat di tengah-tengah pemimpin-pemimpin negara kami. Kami mendoakan tahun 2024 akan terjadi pemilu secara langsung untuk memimpin pemimpin bangsa kami pada masa-masa mendatang. Tuhan, pakai personel pelayanan pemerintahan yang saat ini berkuasa, memimpin dengan baik sampai pada saat akhirnya 2024 dapat melangsungkan pemilu dengan aman, jujur dan adil, sehingga dapat dipilih pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab penuh, yang bisa memikirkan masa depan bangsa dan negara untuk ke depan dengan lebih baik. Tuhan, kami menyerahkan negara dan bangsa kami, pemimpin bangsa kami, supaya mereka terus takut akan Tuhan, mereka terus memikirkan bagaimana kepentingan rakyatnya. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami yang kami cintai. Tuhan memimpin, Tuhan memelihara bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa yang sudah kami sampaikan. Biarlah apa yang kami doakan bersama, apa yang kami syafaatkan bersama-sama, Tuhan yang memberikan jawaban. Tuhan yang memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dan Tuhan yang mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa kami sore hari ini di dalam tangan Tuhan yang berkuasa atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan telah mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan, biarlah setiap doa yang kita sampaikan bersama-sama menjadi berkat buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
persoalan yang kita